Kita akan katakan bersama, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. 2 kali lagi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. 1 kali lagi. Bersukacitalah senantiasa di dalam. Haleluya. Ya, kita harus bersukacita. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Karena kehidupan manusia yang meninggalkan Tuhan akan hidup di dalam kehampaan. Setiap orang yang sudah ada di dalam Kristus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun pada saat dia meninggalkan Tuhan, kehidupannya menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan kehampaan. Hampa artinya kosong, tidak berisi, sia-sia. Apapun yang dia kerjakan tidak ada hasilnya. Hampa berarti tidak bergairah. Setiap orang yang meninggalkan Tuhan, setiap orang yang tidak pernah memikirkan Tuhan, setiap orang yang tidak lagi memiliki Tuhan, setiap orang yang membuat sesuatu tidak ada di dalam dirinya, tidak ada kebenaran di dalam dirinya, jelas bahwa mereka sedang meninggalkan Tuhan. Setiap orang yang pikirannya tidak ada Tuhan di dalamnya, itu berarti dia meninggalkan Tuhan. Seseorang yang tidak lagi memiliki Tuhan, itu berarti sudah meninggalkan Tuhan. Banyak orang berkata, saya beriman, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau di dalam hatinya tidak ada lagi Tuhan, di dalam pikirannya tidak ada lagi Tuhan, berarti dia sudah meninggalkan Tuhan. Seseorang yang membuat kehidupannya tidak tertuju kepada Tuhan, itu berarti dia sudah meninggalkan Tuhan. Yesus pernah berseru ketika dia disalibkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus pribadi yang dikasihi oleh Allah. Yesus pribadi yang berkenan kepada Allah. Tetapi pada saat Yesus di kayu salib, dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekelas Yesus pun ditinggalkan oleh Allah. Artinya kalau ada sesuatu di dalam kehidupan kita, Allah siap meninggalkan kita. Kehidupan yang tidak berakar kepada Kristus, kehidupan yang tidak berakar kepada Kristus, kehidupan yang tidak berakar kepada Kristus, dan tidak tinggal di dalam Kristus, itu berarti meninggalkan Allah. Mari kita perhatikan kitab Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 46. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Puji Tuhan, silakan duduk.
Yesus berseru kepada Allah, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Seperti yang tadi saya katakan, Yesus adalah pribadi, sosok yang dikatakan sebagai orang yang berkenan kepada Allah, sosok yang dikasihi Allah. Tetapi pada saat Yesus tergantung di kayu salib, Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jadi selama Yesus melayani di bumi ini, Allah beserta dengan dia. Allah menyertai dia, berbagai tanda-tanda heran, mujizat dikerjakan oleh Kristus karena Allah menyertai Kristus. Tetapi pada saat Kristus tergantung di kayu salib, Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Seruan yang keluar dari hati yang terdalam. Seruan yang seakan-akan dia tidak bisa hidup tanpa Allah. Dia tidak bisa berbuat sesuatu tanpa Allah. Sebab memang Yesus berkata, "Aku tidak dapat melakukan apapun tanpa melihat Allah, tanpa melakukannya jika tidak disuruh oleh Allah." Jadi Yesus adalah pribadi yang selalu melakukan firman Tuhan. Tetapi pada saat tergantung di kayu salib, Allah meninggalkan dia. Mengapa Allah meninggalkan dia? Sebab Yesus sedang memikul segala dosa kesalahan manusia. Dia dikasihi Allah, dia berkenan kepada Allah, tetapi dia memikul dosa manusia. Sehingga di dalam ayat yang ke-45 dikatakan mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kegelapan berarti suatu keadaan, suatu tempat yang penuh ratapan dan hukuman yang akan berakhir di dalam neraka. Yesus sudah memikul dosa manusia. Yesus sudah memikul segala dosa manusia. Itu berarti Yesus berada dalam tempat yang gelap. Yesus berada di dalam daerah yang dikuasai oleh kegelapan. Kegelapan juga melambangkan penghakiman Allah. Seharusnya manusia, seharusnya orang-orang yang ada dalam dunia ini yang dihakimi oleh Allah harus menerima murka Allah. Sebab Rasul Paulus katakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Setiap orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau manusia tidak benar, kalau manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, pasti mereka akan binasa. Di dalam keberadaan manusia yang berdosa, Yesus memikul dosa-dosa mereka. Yesus memikul dosa-dosa manusia. Dan dikatakan karena dosa yang dipikul Yesus, Allah meninggalkan Yesus. Jadi seseorang yang hidup di dalam dosa, dikuasai oleh dosa, konsekuensinya Allah akan meninggalkan dia. Dengan kata lain, hai orang percaya, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Hai orang percaya, hiduplah selalu sesuai dengan firman Tuhan. Hai orang percaya, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Supaya tidak ada dosa di dalam kehidupan kita. Sebab Yesaya juga katakan, yang menjadi pemisah antara dirimu dan Allah, yaitu dosamu. Pelanggaran kehidupan yang melanggar firman Allah, inilah yang menyebabkan Allah meninggalkan umatnya. Ketika Yesus memikul dosa manusia,
Allah meninggalkan dia sebab Allah itu kudus adanya. Allah meninggalkan Yesus yang memikul dosa. Dia berkata, aku tidak layak untuk menghampiri dia. Aku tidak layak untuk mendekati dosa. Sebab aku adalah Allah yang kudus. Di dalam Imamat pasal 19 ayat 1 dan 2 juga berkata, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Ketika Yesus memikul dosa manusia, kehidupan yang tidak kudus ada di dalam dirinya. Itulah saatnya Allah meninggalkan dia. Di dalam kegelapan inilah Allah meninggalkan dia. Dan Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kapan dan bila mana seseorang meninggalkan Allah? Kita perhatikan 2 Tawarik pasal 15. Kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 dan 2. Demikian dikatakan firman Tuhan. Asarya bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Inilah yang dinamakan dengan meninggalkan Tuhan, dan Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Ada seorang hamba Allah yang dihinggapi oleh roh Allah berkata, hai Israel, hai Raja Asa, engkau sudah meninggalkan Tuhan. Karena engkau meninggalkan Tuhan, maka di dalam dirimu tidak ada ajaran firman Tuhan. Di dalam dirimu tidak ada kebenaran. Di dalam dirimu tidak ada hadirat Allah. Seseorang yang mengaku dirinya percaya, yang berkata, saya adalah orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan, tetapi tanpa Tuhan di dalam dirinya, berarti dia sudah meninggalkan Tuhan. Pada saat seseorang menyembah kepada Allah lain, pada saat seseorang menyembah kepada batu, pada saat seseorang menyembah kepada berhala, pada saat itulah dikatakan dia sudah meninggalkan Tuhan. Ketika seseorang meninggalkan Tuhan, ya Tuhan pun akan meninggalkan dia. Artinya, orang percaya harus sadar bahwa Allah itu kasih adanya. Tetapi Allah pun adalah Allah yang dapat bertindak tegas sesuai dengan keberadaan dirinya sendiri. Manusia harus mengikuti apa yang Allah katakan. Manusia harus tunduk dan taat kepada setiap firman yang berasal dari Allah. Ketika seseorang meninggalkan Tuhan, firman Allah katakan, mereka tidak mencari Tuhan. Orang yang tidak mencari Tuhan berarti orang yang meninggalkan Tuhan. Asarja bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia berkata, jika engkau tidak beserta dengan Tuhan, Tuhan tidak akan beserta dengan engkau. Ia tidak akan berkenan ditemui olehmu. Jadi segala bentuk kehidupan
menjauhkan diri dari Tuhan, Tuhan pun akan menjauhkan diri daripadanya. Segala bentuk kehidupan yang tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya, Tuhan pun akan meninggalkan dia. Ini adalah satu sikap yang Allah tunjukkan bahwa manusia, bahwa setiap orang percaya harus memiliki satu prinsip, bahwa saya dalam kehidupan ini harus ada Tuhan. Harus senantiasa lahir pemikiran-pemikiran tentang Tuhan. Harus selalu ada kegiatan-kegiatan yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Firman Allah berkata, ketika mereka meninggalkan Tuhan, kamu juga akan ditinggalkan Tuhan. Ketika seseorang tidak memikirkan Tuhan, tidak memikirkan tentang Tuhan, berarti dia telah meninggalkan Tuhan. Dan Roh Allah yang hinggap di Asaria bin Oded, dia berkata, Allah pun akan meninggalkan kamu. Jadi jangan bersukacita pada saat kita di luar Tuhan. Sekalipun kita berkata, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak hidup sesuai firman Allah, tidak hidup di dalam Allah, tidak ada satu ikatan antara diri kita dengan Allah, Roh Allah berkata lewat Asaria bin Oded, ia akan meninggalkan kamu. Berarti kamu telah meninggalkan Tuhan. Ayat yang ketiga, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Karena mereka meninggalkan Tuhan, maka mereka hidup tanpa Allah yang benar. Ketika mereka meninggalkan Allah, mereka hidup tanpa Allah yang benar. Artinya mereka mulai mencari Allah yang lain. Mereka mulai menyembah dewa-dewa yang lain. Mereka mulai menyembah kepada berhala-berhala. Mereka menyembah kepada patung-patung. Karena mereka meninggalkan Allah yang benar. Jika Roh Allah berbicara kepada Asaria bin Oded, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, berarti ada Allah di dalam bumi ini yang tidak benar. Allah berfirman kepada nabi-nabinya, akulah Allah yang benar. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan 2 Tawarik pasal 24. 2 Tawarik pasal 24 ayat 20. Demikian dikatakan firman Allah. Lalu Roh Allah menguasai Sakaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung. Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Di sini seorang hamba Tuhan yang bernama Sakaria, anak Imam Yoyada, dikuasai oleh Roh, dan dia berbicara kepada orang-orang Israel bahwa mereka telah meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan pun meninggalkan mereka. Mengapa mereka meninggalkan Tuhan? Karena mereka melanggar perintah-perintah Tuhan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap firman Allah, setiap bentuk kehidupan yang tidak
meninggalkan Allah. Setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, itu berarti meninggalkan Allah. Selama cara hidup tidak sesuai dengan firman Allah, itu berarti meninggalkan Allah. Allah berfirman, mereka di dalam tempat ibadah, mulut mereka memuji, mulut mereka menyembah, tetapi hati mereka menjauh dariku. Itu artinya meninggalkan Allah. Bisa saja seseorang berada dalam gereja Tuhan, berada di dalam rumah Tuhan, tetapi hatinya tidak terfokus kepada Tuhan. Di dalam hatinya tidak ada Allah. Roh Allah yang menguasai Sakaria anak Imam Yoyada berbicara, berkata, dia meninggalkan Tuhan. Saudara, jadi pada saat seseorang hidup tidak berkenan kepada Allah, pada saat seseorang hidup melanggar firman Allah, pada saat seseorang hidup tidak sesuai dengan firman Allah, pada saat seseorang hidup tidak sesuai dengan kebenaran yang dari Allah, itu berarti meninggalkan Allah. Setiap orang yang berkata, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, terlepas dari iman yang dia miliki, dan hidup di dalam ketidakbenaran, itu meninggalkan Allah. Sekarang kita bertanya, emangnya kalau kita meninggalkan Allah, adakah konsekuensi yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Banyak orang berkata, saya meninggalkan Allah, tapi nanti suatu ketika saya akan kembali lagi kepada Allah. Saya sekarang akan meninggalkan Allah, nantilah kalau sudah tua saya akan kembali kepada Allah. Kalau sudah senang hidupnya, saya akan kembali kepada Allah. Benarkah sikap yang demikian? Hidup di dalam Tuhan bersama dengan Allah, kemudian karena ada masalah meninggalkan Allah, kemudian berpikir, ya saya sebaiknya kembali lagi kepada Allah. Dia kembali kepada Allah, lalu tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Allah. Kemudian ada waktu tertentu, permasalahan-permasalahan menguasai kehidupannya, dia berkata, saya akan tinggalkan Tuhan terlebih dahulu untuk memperbaiki kehidupan ini. Nanti saya akan kembali lagi. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang tabur oleh manusia itu juga yang akan dituai. Artinya tidak ada satu sikap yang dihargai oleh Allah dalam kehidupan manusia yang bersikap demikian. Tentu Allah tidak ingin dirinya dipermainkan. Yang Allah kehendaki kita terus tinggal di dalam Allah. Yang Allah kehendaki kita terus tinggal di dalam Kristus. Seperti Kristus katakan, akulah pokok anggur yang benar, kamu adalah carang-carangnya. Kamu akan terus menghasilkan buah jika kamu tinggal di dalam aku. Kamu akan menghasilkan buah jika kamu tinggal di dalam Allah.
Yesus berkata, aku dan Allah adalah satu. Jadi satu kebohongan yang keluar dari mulut manusia ketika dia berkata, aku percaya kepada Yesus, tetapi meninggalkan Allah. Sebab Yesus dan Allah adalah satu. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kehidupan orang yang ditinggalkan Allah akan penuh dengan ratapan dan tangisan. Kehidupan orang yang ditinggalkan oleh Allah akan masuk dalam satu kondisi yang terus akan merusak kehidupannya. Pada saat seseorang meninggalkan Allah, terlalu banyak dewa-dewa, ilah-ilah, dan Allah-Allah kecil yang akan menguasai kehidupan orang tersebut. Mari kita perhatikan kehidupan yang ditinggalkan Allah. Mazmur pasal 22 ayat 1 dan seterusnya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Pemazmur berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memang perkataan ini mengarah kepada Matius pasal 27 tadi. Apa Yesus katakan? Tetapi pemazmur pun pernah mengalami satu kehidupan yang tinggalkan oleh Allah. Pemazmur pun pernah mengalami satu keadaan yang ditinggalkan Allah. Dia berkata, aku berseru, tetapi engkau tetap jauh. Aku berseru, dan engkau tidak menolong aku. Aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Inilah kehidupan orang yang ditinggalkan oleh Allah. Dia berseru, tetapi Allah itu tetap jauh. Dia berseru, Allah tidak menolong dia. Dia berseru pada saat siang hari, Allah tidak menjawab dia. Dia berseru pada malam hari, tetapi juga Allah tidak menjawab dia. Dan dia berada dalam kehidupan yang tidak tenang. Kehidupan yang hampa dirasakan oleh pemazmur karena Allah meninggalkan dia. Kembali saya katakan, hampa berarti tidak berisi. Hampa berarti kosong. Hampa berarti sia-sia. Apapun yang dikerjakannya tidak ada hasilnya. Hampa artinya tidak bergairah. Inilah yang dialami oleh pemazmur. Karena Allah meninggalkan dia. Bukankah kita tahu dia seorang raja yang diurapi oleh Tuhan? Raja yang berhasil dalam segala bentuk pemerintahannya. Allah yang selalu beserta dia dalam peperangan. Sehingga dia menjadi raja yang banyak kali menaklukkan musuh. Tetapi
masa di mana dia hidup tidak berkenan kepada Allah, Allah meninggalkan dia. Pengurapan yang terjadi dalam kehidupan seseorang tidak menjadi jaminan Allah tidak akan meninggalkan dia. Allah akan tetap tinggal di dalam dia, orang yang diurapi ketika dia pun hidup di dalam Tuhan. Ketika dia pun hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika dia selalu melakukan firman Tuhan, selalu berada di dalam kehendak Tuhan. Pemazmur berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan dia kepada Tuhan tidak Tuhan tanggapi. Kita perhatikan ayat 15 sampai dengan 16. Demikian dikatakan firman Tuhan. Seperti air tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Orang yang ditinggalkan Tuhan akan seperti air yang tercurah. Artinya tidak ada bekas di dalam dunia ini tentang dirinya yang pernah hidup di dalam dunia. Aku seperti air yang tercurah karena aku meninggalkan Allah, karena Allah meninggalkan aku. Kehidupan yang penuh dengan duka cita, apapun yang dia tampung akan selalu tercurah. Inilah yang dinamakan dengan kesia-siaan. Inilah yang dinamakan dengan kehidupan yang kosong. Inilah yang dinamakan dengan kehidupan yang tidak ada hasilnya. Inilah kehidupan yang dikatakan sebagai kehidupan yang tidak bergairah. Sebab dia bagaikan air yang tercurah. Segala tulangku terlepas dari sendinya. Artinya tidak ada kekuatan di dalam dirinya. Tidak ada roh yang menggerakkan dirinya. Tidak ada roh yang memimpin kehidupannya. Dan dia tidak tahu arah kemana dia harus berjalan. Kemana dia harus melangkahkan kaki, sebab tulangku terlepas dari sendinya. Dia tidak bisa menggerakkan akan seluruh keberadaannya. Dia tidak bisa menggerakkan seluruh kemampuannya. Dia tidak bisa menggerakkan seluruh kekuatannya. Itulah yang dikatakan tulangku terlepas dari sendinya. Artinya apapun yang ada dalam kehidupan seseorang yang meninggalkan Tuhan, semua sia-sia. Seperti tulang yang terlepas dari sendinya. Dia menjadi tulang yang tidak berguna. Dia menjadi tulang yang tidak terhubung dengan syaraf yang akan menggerakkan dia. Oh, betapa malangnya orang yang meninggalkan Tuhan. Betapa hampanya orang yang meninggalkan Tuhan. Hatiku menjadi seperti lilin. Artinya pada saat dia meninggalkan Tuhan, dia bisa tetap hidup. Dia bisa tetap bersukacita. Dia bisa tetap hidup dalam keadaan dan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, hatiku menjadi seperti lilin. Artinya segala sesuatu yang ada di dalam hatinya, semuanya akan lenyap. Seperti lilin yang menyala. Semakin lama, semakin habis dan semakin habis. Artinya akan mengalami kegelapan. Hati yang seperti lilin
Artinya kehidupan manusia yang terus merosot, terus mengalami penurunan, terus mengalami suatu keadaan yang merusak kehidupannya. Sampai suatu ketika hatiku menjadi seperti lilin, habis dan tidak ada cahaya di dalam hatinya. Kekuatanku kering seperti beling. Arti kekuatannya akan menjadi seperti beling yang mudah pecah. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Artinya dia tidak bisa berbicara tentang sesuatu apapun. Dalam debu maut kau letakkan aku. Kehidupan yang tidak berguna terjadi dalam kehidupan orang yang ditinggalkan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan dalam Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saya ulangi. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Pada saat Israel sedang menuju tanah perjanjian, mereka melanggar firman Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka mau mengikuti orang-orang yang menyembah kepada dewa-dewa tertentu. Mereka hidup melanggar firman Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Artinya, Allah akan meninggalkan Israel. Orang yang tinggalkan oleh Allah tidak ada ketentraman di dalam dirinya. Mungkin harta dia miliki, kekayaan melimpah, uang banyak, tetapi tidak ada ketentraman di dalam diri orang yang meninggalkan Tuhan. Kemanapun dia melangkahkan kaki, tidak ada ketentraman. Dimanapun dia berada, tidak ada ketentraman. Apapun keberhasilan yang dia raih, tidak memberi ketentraman di dalam dirinya. Orang yang meninggalkan Tuhan selalu berada dalam kegelisahan, karena tidak ada Tuhan di dalam hatinya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan Yeremia pasal 2. Yeremia pasal 2 ayat 13. Demikian dikatakan firman Tuhan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Air melambangkan kehidupan. Air melambangkan kesegaran. Tetapi orang yang meninggalkan Tuhan, dia bagaikan menggali kolam yang bocor. Apapun yang dia perbuat, dia akan memperoleh apa yang dia perbuat, tapi semua itu akan lenyap. Apapun yang dia usahakan, semua hasilnya itu akan lenyap. Artinya jerih payah dalam kehidupan mereka adalah jerih payah yang sia-sia.
Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Betapa kita sadari, kita sering kali berkata, "Aku sedang hidup di dalam Tuhan." Dan tanpa kita sadari juga, ternyata Allah sudah meninggalkan kita. Karena apa? Kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kehidupan yang melanggar firman Allah. Kehidupan yang selalu hidup berdasarkan apa mau dirinya sendiri. Kehidupan yang tidak menghormati Allah. Saudara, kita harus berkata kepada diri kita masing-masing, "Tuhan, jauhkan sikap hati yang tidak taat dan tidak tunduk kepada-Mu. Lewat ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah dengan segala firman-Nya, Dia tinggal di dalam kita." Kehidupan yang sesuai dengan firman Allah inilah yang Yesus katakan, "Tinggal di dalam Aku dan kamu akan berbuah." Jadi di dalam kehidupan orang yang disertai oleh Allah, kehidupan orang yang tidak ditinggalkan oleh Allah, bagaikan pokok anggur, ranting-ranting yang menghasilkan buah. Inilah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Semakin harus semakin melekat kepada Allah, semakin mencintai Allah, semakin mengutamakan Allah, semakin hidup sesuai dengan firman Allah, supaya kita tidak berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tetapi kita dapat berkata, "Allah ada di dalamku, karena aku menghasilkan buah-buah dalam kehidupan ini. Aku hidup tidak hampa, aku hidup tidak sia-sia, aku hidup selalu berhasil dalam kehidupan ini, karena Allah yang menjadikan semuanya itu." Mari saudara, kembali kepada kebenaran firman Allah. Hiduplah berdasarkan firman Allah. Hiduplah berdasarkan realita, berdasarkan relasi antara kita dengan Allah, sehingga kita berkata, "Sungguh Dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita." Sekian firman Tuhan.